Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita Malam. semua. Ya, semoga teman-teman dan semua yang nonton video kita nanti dalam keadaan sehat semua. Amin ya. Amin. Yang saya hormati Bapak dosen kita mata pelajaran Internet of Things, Bapak Rian Syaputra Mkom. Dan yang saya banggakan teman-teman semua, teman tim saya sekelompok dari kelompok 4. Nah, sebelumnya nih nanti saya perkenalkan dulu nama-nama tim saya ya yang dalam berpartisipasi dalam pengerjaan materi ini. Yang pertama di sini ada teman saya Hu Jem ya. Kemudian ada Rizky Akbar, ada teman lagi Firman Buaya, Witerman Jaya Jaluku, Marianus Nehe, dan Jelenia Siahaan. Seharusnya ada teman kita satu lagi, Miranda, mungkin teman kita ada kendala. Oke. Nah, di presentasi kita malam ini kita akan mepresentasikan penerapan Internet of Things dalam bidang pendidikan. Oke. Nah, mungkin kita akan sedikit mengulang ya bahwa Internet of Things itu sendiri adalah suatu objek yang nantinya akan diletakkan di sebuah teknologi seperti sensor dan software yang nantinya bertujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan sesuatu perangkat, dan bertukar data hingga lebih dari satu perangkat. Nah, selama perangkat tersebut masih terkoneksi dengan jaringan internet. Kita masuk ke implementasi Internet of Things dalam bidang pendidikan. Hingga saat ini, IoT sangat memberikan dampak yang sangat positif, khususnya di sektor pendidikan, untuk meningkatkan kualitas dalam kegiatan proses belajar mengajar. Ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam menerapkan Internet of Things ini ya. Yang pertama itu ada pembelajaran interaktif dan keamanan. Kita bahas dulu yang pertama, apa sih pembelajaran interaktif itu? Pembelajaran interaktif adalah suatu pendekatan yang dilakukan oleh guru pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran ya, tak hanya di dalam kelas ataupun secara tatap muka, di mana guru ini harus bisa berinteraksi dengan siswa melalui sumber pembelajaran berupa gambar, video, video animasi, penilaian yang nantinya akan digabungkan agar siswa lebih aktif membangun pengetahuannya dan dapat menunjang tercapainya tujuan pembelajaran tersebut. Kedua, keamanan. Nah, karena di sekolah itu kan gak hanya satu siswa, ada berapa siswa, maka nanti akan dibagi-bagi per kelasnya. Kalau nggak dibagi akan sulit kalau ketika orang tua ataupun guru memantau siswa tersebut, maka dibuat sistem keamanan. Ya, jadi sangat membantu pihak sekolah dan orang tua agar lebih memantau kegiatan belajar siswa dimanapun dan kapanpun. Nah, ini ada contoh manfaat ya penerapan IoT dalam pendidikan. Nah, ini mungkin yang sudah kita alami masing-masing ya, yang terjadi pada COVID-19. Nah, yang dulunya kegiatan belajar mengajar yang secara tatap muka ya, di dalam kelas, maka gara-gara COVID-19 ini dialihkan ke pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Maka suatu instansi pendidikan memanfaatkan IoT untuk melakukan aktivitas belajar mengajar. Contohnya mungkin suatu instansi itu membuat sebuah e-learning sehingga guru bisa mengupload bahan ajar mereka. Kemudian siswa bisa mengaksesnya secara real time. Nah, di sini ada contoh implementasi IoT dalam pendidikan yang cukup menarik kami bahas, yang ya tadi e-learning dan papan tulis interaktif. Nah, mungkin di sini akan dibahas oleh teman-teman saya ya. Yang mungkin yang pertama akan dibahas oleh Rizky Akbar. Uh, untuk waktunya kita persilahkan. Oke, silakan teman kita Rizky Akbar untuk menjelaskan tentang e-learning dan nanti akan dilanjutkan oleh teman yang lain. Oke, terima kasih buat waktunya moderator kita Periodika. Saya akan melanjutkan materi yang akan kita bahas, yaitu
Contoh implementasi IoT dalam pendidikan e-learning, papan tulis inspektif. Nah, di sini e-learning merupakan suatu sistem yang memanfaatkan teknologi informasi serta IoT untuk membantu dalam kegiatan proses belajar mengajar sehingga siswa dapat mengakses dan memahami beberapa topik pembelajaran yang sudah diberikan oleh pengajar secara real time. Seperti template belajar coding dan desain secara online ini, Building with Angga, contohnya seperti sekian. Dilansir dari situsnya, Building with Angga adalah sebuah website untuk belajar desain dan coding dari mentor yang sangat berpengalaman di bidang masing-masing. Arti website memberikan sebuah layanan bagi siapa saja yang ingin belajar khusus di bidang coding, misalnya ingin menjadi full stack web developer atau full stack Android developer, atau di bidang desain misalnya ingin menjadi seorang UI atau UX designer. Platform Budit Wirangga sendiri dibangun pada tahun 2019 oleh seseorang sesuai namanya, yaitu Angga Rizky. Mas Angga adalah seorang full stack developer yang seorang produser manager. Tidak sendiri, Mas Angga Rizky dibantu oleh temannya yang seorang programmer, yaitu Galih Pertama, seperti profilnya di sini. Hingga saat ini, Budin Angga sudah menjadi mentor kepada 600.000 user. Mungkin inilah beberapa faktor platform ini diminati oleh banyak orang. Kurikulum internasional, artinya mentori ini diajari sesuai dengan perkembangan teknologi seluruh dunia saat ini. Contoh, dari bahasa pemrograman, firmware, dan tools yang digunakan. Konsultasi walaupun secara online, Golden with Angga tetap memberikan fitur konsultan secara online, sehingga saat peserta mengalami kendala saat belajar, ada mentor yang siap membantu mengatasi masalah tersebut. Produk lokal materi yang dibuat dan disampaikan oleh kreator Indonesia, lifetime access. Setiap peserta dapat mempelajari dan memahami materi kelas lebih santai tanpa batasan waktu. Portofolio, mempelajari salah satu kelas, siswa dapat menghasilkan sebuah karya untuk membangun karir impian. Sertifikat, saat peserta menyelesaikan satu kelas dan proyek akhir akan mendapatkan sertifikat resmi yang sangat membantu, salah satunya dalam melamar pekerjaan. Kemudian Angga menyediakan kelas free class, yang mau ikut seperti yang di bawah ini bisa semua lihat, premium class. Oke, nah di sini kita sudah masuk ke papan tulis interaktif. Mungkin di sini akan dibahas teman kita Hu Jem. Silakan Bang Hu untuk membahas tentang papan tulis interaktif ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dilakukan oleh Bang Rizky. Langsung saja, yaitu papan tulis interaktif. Papan tulis interaktif merupakan papan tulis digital yang memiliki layar apabila disentuh, dan papan tulis bekerja seperti sistem komputer karena papan tulis ini dapat menyimpan informasi yang pernah ditulis di atasnya. Papan tulis interaktif memiliki beberapa fitur dalam penggunaannya, antara lain. Yang pertama itu, PTI bisa melakukan perekaman seperti suara pemateri, materi yang sudah diajarkan, atau materi yang masih dalam proses pengeditan. Yang kedua, teknologi Zoom interaktif. Artinya, ketika salah satu peserta didik mempunyai masalah penglihatan, dia tidak perlu untuk keluar dari kursinya, karena guru atau pemateri yang di depan bisa memperbesar display seperti layaknya memperbesarkan objek di smartphone. Yang ketiga, kemampuan melakukan konferensi presentasi.
Berikutnya, karena teknologi tinggi yang terdapat di dalamnya, ia mampu mengubah tulisan tangan menjadi tulisan teks pada layar komputer atau LCD. Ketika ingin mengubah, mengedit presentasi, data, dan lain-lain, dapat dilakukan langsung pada layar LCD papan tulis interaktif tanpa harus menggunakan PC atau laptop. Selanjutnya, selain menjadi teks, papan tulis juga dapat mengubah tulisan tangan ke bentuk gambar. Misalnya, berupa tanda tangan. Bisa langsung pada layar LCD papan tulis interaktif tanpa harus mencetak terlebih dahulu dokumen presentasi tersebut. Selanjutnya, teknologi sistem pemotongan. Sistem ini mampu memotong suatu tulisan yang ada dalam layar LCD papan tulis interaktif. Persepsi guru terhadap PTI berdasarkan berbagai penelitian hasilnya menyatakan bahwa guru menganggap PTI yang dimanfaatkannya saat ini sangat membantu proses pembelajaran, meningkatkan antusiasme siswa dalam pembelajaran, dan mereka merasa nyaman dengan PTI. Model pemanfaatan PTI yang dinilai terbaik saat ini adalah model pemanfaatan PTI yang didukung oleh teori belajar, yang menghasilkan perubahan proses pembelajaran dan perubahan pada penggunanya, yaitu guru dan siswa. Pemanfaatan PTI merubah cara guru mempersiapkan pembelajaran dan memerlukan keterampilan baru memanfaatkan konten, pedagogi, dan teknologi. Baik, yang akan dilanjutkan oleh teman kami. Mungkin Kak Jelenia bisa lanjutin, Kak Jelenia. Untuk papan tulis interaktif ini sendiri bisa didapatkan dengan harga mulai dari 14 juta sampai 300 juta. Lalu bagaimana jika IoT dimanfaatkan sampai ke masa yang akan datang? Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, akan muncul inovasi-inovasi baru dalam dunia pendidikan yang berfungsi untuk mendukung dan meningkatkan kualitas dunia pendidikan. Di masa yang akan datang akan muncul apa yang disebut dengan Cyber School with IoT. Contohnya, Smart School Office merupakan suatu sistem yang mempermudah dalam bidang tata usaha sekolah. Dengan penerapan IoT, semua sistem tentang keperluan sekolah akan dapat diintegrasikan menjadi satu sehingga akan mudah dalam melakukan pengelolaannya. Yang selanjutnya, Smart School Transportation merupakan suatu sistem yang memungkinkan sekolah, siswa, dan orang tua dalam memantau proses antarjemput. Dengan sistem tersebut, waktu kedatangan, keberangkatan, informasi supir, informasi kendaraan, informasi lokasi, serta informasi isi dari kendaraan tersebut akan dapat diketahui secara real time. Di dalam bis dapat dipasang beberapa sensor untuk dapat membaca banyaknya siswa, suhu dalam bis, kecepatan bis, serta kondisi fisik dari bis yang digunakan. Setiap informasi yang didapatkan oleh sensor akan dikirim ke server melalui internet untuk diolah dan disajikan kepada orang tua dan sekolah melalui suatu aplikasi berbasis web dan mobile. Smart School Building Management merupakan suatu sistem yang dapat memudahkan pihak sekolah dalam melakukan perawatan, pengamanan, serta monitoring fasilitas-fasilitas sekolah. Sebagai contoh, dapat ditempatkannya sensor-sensor di dalam kelas untuk dapat mengetahui tingkat kelembapan suhu, tingkat pencahayaan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, untuk mengatur tingkat pencahayaan dalam satu ruangan dapat
ditempatkan suatu sensor yang dapat membaca kapan proses belajar mengajar dilakukan, bagaimana kondisi cahaya di dalam ruang saat ini, apakah di dalam ruangan terdapat siswa. Dari beberapa kondisi tersebut, sensor akan mengambil keputusan kapan lampu akan menyala dan kapan akan dipadamkan, sehingga akan meningkatkan proses belajar mengajar serta meningkatkan efisiensi dalam keuangan. Oke, mungkin ada teman Smart yang student. menyambungkan. Kasian juga Kak Justin membaca semua nanti. Oke. Yuk, Mas Firman. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami, yaitu Smart Student Heart. Itu merupakan suatu sistem yang dapat memonitori kesehatan siswa dengan memberikan siswa dengan suatu alat yang selalu terpasang pada saat beraktivitas. Sistem ini tersebut akan dapat mengirimkan informasi-informasi tentang aktivitas secara kondisi fisik siswa. Sistem tersebut akan memberikan informasi tentang jarak yang ditempuh, kalori yang dibakar, suhu tubuh, denyut nadi, dan lain sebagainya, sehingga sekolah dapat memonitori kesehatan siswa. Smart Classroom merupakan suatu fasilitas yang di dalamnya terdapat gabungan dari berbagai sensor maupun alat yang dapat mendukung kegiatan belajar mengajar. Seperti contoh sensor dan alat yang ada di dalam kelas antara lain sensor suhu, sensor pencahayaan, papan tulis, interaktif sistem absensi. Smart Lab. Smart Lab merupakan suatu konsep yang dapat mempermudahkan penelitian dan penerapan suatu kasus. Dengan sistem Smart Lab dalam bidang biologi, siswa tidak perlu melakukan proses pembedaan suatu objek secara langsung. Siswa dapat melakukan proses pembedaan secara virtual melalui smartphone maupun kacamata virtual reality. Hal ini akan mempermudah proses belajar mengajar dan dapat menambahkan efisiensi dalam pembiayaan alat-alat praktik. Smart Cafeteria merupakan suatu sistem yang dapat melakukan monitoring jual beli makan, apa yang boleh dibeli oleh suatu siswa, serta kandungan gizi dari makanan yang dimakan. Dari sistem tersebut akan diolah oleh sistem dan dapat digunakan oleh sistem Smart Student Health sebagai data pendukung. Oke, baik, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman kami. Yuk, teman-teman, siapa yang ingin melanjutkan? Baik, saya akan melanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini tentang student activity tracking yang merupakan suatu sistem yang dapat memonitor aktivitas siswa baik di dalam maupun di luar ruangan. Sistem ini dapat menggunakan sensor GPS dan sensor lain yang dapat menunjukkan histori lokasi yang dikunjungi siswa dan keberadaan siswa saat ini. Hal itu dapat mendukung sistem keamanan sekolah, sehingga sekolah dapat memonitor lokasi rawan yang dapat membahayakan siswa. Oke, mungkin segi apa ya? Mungkin itulah yang bisa kita sampaikan. Nah, mungkin ada beberapa permasalahan dan kekurangan yang harus diperhatikan saat menerapkan IoT ini dalam dunia pendidikan. Nah, yang pertama, siswa yang mengalami terbatasnya dana, jaringan internet, lokasi, dan tempat tinggal. Nah, mungkin siswa yang mengalami terbatas dana ini
Ya, seperti kita tahu ya, kalau banyak paket-paket yang menyediakan paket internet itu mahal. Ya, mungkin ada sebagian orang yang memanfaatkan mencukupi dananya untuk memasang jaringan internet. Kedua, pelajar dan pengajar masih banyak yang salah dalam memanfaatkan teknologi. Nah, ini yang memang harus diperhatikan. Yang kedua nih, ya contohnya pelajar kalau memanfaatkan teknologi mungkin hanya untuk bermain game saja. Kemudian pengajar ya, dia pengajar ini kalau kebanyakan masih istilahnya gaptek gitu kan, untuk memanfaatkan teknologi. Mereka hanya mengerti tentang bermain sosial media. Ketiga, berkaitan dengan teknologi rentan terjadinya sebuah masalah teknis. Mungkin masalah teknis ini eh, tiba-tiba saat maintenance, tiba-tiba learningnya maintenance atau servernya penuh gitu kan. Sulit sekali ketika kita dalam kondisi belajar tiba-tiba ada masalah, kemudian harus membutuhkan sebuah waktu yang cukup lama. Nah, kesimpulan dari presentasi kita malam ini, dengan adanya teknologi Internet of Things ini di dalam bidang pendidikan, bahwasanya internet akan menjadi suatu kebutuhan pokok oleh masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah juga harus mendukung perkembangan ini seperti meningkatkan kemampuan TIK pengajar dan sumber daya manusia. Nah, ini seperti yang poin kedua pada kekurangan tadi ya. Harus pengajar dan pelajar ini harus diberi motivasi bagaimana menggunakan teknologi yang baik dan benar, dan sumber daya manusia yang ada, agar tercapainya pembelajaran interaktif dan mencapai target tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, masih banyak ya, walaupun Internet of Things ini sendiri sangat bermanfaat bagi banyak orang, tapi masih banyak juga yang masih menyalahkan Internet of Things ini sendiri, memanfaatkan teknologi ini sendiri. Nah, mungkin begitulah presentasi yang kami sampaikan pada malam ini. Masih banyak kekurangan yang kami sampaikan, mohon maaf. Dan terima kasih kepada para teman-teman ya, dan terima kasih kepada Bapak Rian Syaputra MKOM dan Universitas Budi Dharma ya, dan teman-teman kelas kami yang tercinta dari TM 904 dan TM 905. Oke. Nah, mungkin itulah ya. Semoga kita dapat nilai bagus ya dengan presentasi yang sederhana ini ya teman-temannya. Dan para viewers yang nonton nanti ya jangan dijudge. Dan mungkin ini kita sama-sama belajar juga ya kan. Nah, begini adalahnya. Oke, mungkin itu saja. Nasrullah wa qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Oke, sampai jumpa semuanya. Oke, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.